sebenarnya kalau kita bilang semua laki-laki sama aja atau semua perempuan sama aja, sebenarnya kita lagi denial bahwa Tuhan tuh ciptain manusia tuh unik. Iya, Oh iya benar. Nah, benar. unik itu maksudnya apa? Setiap orang tuh punya kelebihan sendiri. Belum tentu mungkin misalkan si A playboy, belum tentu si B playboy. Mungkin B ini lagi mencari cinta sejatinya. Tapi emang sialnya lu ketemu yang A duluan karena mungkin lu ngikutin perasaan, bener gak? Iya, benar. Iya kan? Benar. Nah, terkadang banyak orang ngikutin perasaannya dulu, pada akhirnya nggak ngerti nih apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Iya. Iya kan? Benar. Jadi kita belajar dari Raja Arab yang netizen pada sedih, kok bisa orang sebutin itu bisa selingkuh. Gue mau percaya sama siapa lagi gitu. Emang ada nyuruh lu percaya sama Raja Arab? Jadi kita belajar indikator pernikahan yang bertahan itu bukan cinta. Iya. Bukan bucin, seberapa bucinnya lu. Benar. Ternyata sudah patah nih sama isu ini, gitu kan. Menurut gua paradigma bertahan dan pernikahan itu harus dirubah. Kita bukan bertahan, tapi kita memperjuangkan pernikahan. Iya. Bukan mempertahankan, tetapi kita memperjuangkan pernikahan. Nah, makanya cinta itu adalah perjuangan, dan yang berjuang itu harus ada dua-duanya. Iya. Dan pesan gue cuma satu sih, lo jangan mau memperjuangkan seseorang yang mau berjuang bareng lo, itu penting banget. Nice. Ya gak sih? Karena cinta itu adalah komitmen dua orang. Jadi kalau menurut gue, lo harus cari pasangan yang mau sama-sama berjuang. Dan yang paling penting adalah ketika lo nyari pasangan, lo berdoa. Pengalaman gue pribadi, kalau gue bercurhat sedikit, gue tuh selalu berdoa gitu. Nah, ketika gue lagi doain seseorang dan pada akhirnya orang itu pergi dari gue mikir bukannya berarti gue nggak kurang ganteng, enggak. Bukan berarti gue kurang kurus, enggak. Apalagi kurang gizi ya. Nggak mungkin. Tapi gue sadar ketika dia pergi, ketika gue berdoa untuk wanita ini, dia pergi itu jawaban Tuhan. Yes. Ya kan? Karena ini jawaban Tuhan nggak harus dia jadi punya lo. Tapi kan jawaban Tuhan, kalau dia yang terbaik, ya Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi ketika namanya dia pergi, it's okay. Makanya Tuhan mau nunjukin bertahan aja nggak mau bagi berjuang. Benar. Nantinya di makanya satu hal yang gue mau bagiin di sini adalah ketika kita berdoa sama Tuhan, ya jangan berharap dia itu jadi milik kita, tapi berharaplah Tuhan tunjukin dia ini yang terbaik atau bukan. Satu hal, kalau dia dari Tuhan, pasti dia akan mau berjuang sama-sama. Yes. Dan dia yang paling penting adalah ini ciri paling penting. Kalau pasangan lo dari Tuhan, dia akan bawa lo kembali kepada Tuhan. Gue lihatnya gini sih, gue ngeliatnya gini. Sebenarnya ternyata di dalam kehidupan kerohanian Kristen perlu yang namanya pengetahuan akan Tuhan. Benar nggak sih? Benar. Benar. Karena kayak umatku binasa karena nggak tahu firman Tuhan. Iya, nggak kenal firman Tuhan. Jadi kebinasaan itu terjadi karena cuma satu hal, karena tidak mengenal firman Tuhan. Kayak praktek-prakteknya tadi ya. Iya. Gue sebenarnya nggak tahu konteksnya ya, tapi istilahnya kayak lebih tepatnya gini. Alkitab nggak ngajarin kayak gitu. Iya. Alkitab ngajarin pakai minyak iya. Iya. Alkitab mengajarkan doa tumpang tangan iya. Iya. Ya kan, tumpang tangan terhadap orang sakit. Iya. Ya, karena orang itu kan sembuh gitu kan. Karena tanda-tanda itu mengaruhi zaman, mengusir setan iya. Tapi kayak tadi, mohon maaf, kissing. Iya. Ya kan, tidur yang perempuan itu. Iya. Terus gue nggak tahu tadi apa yang diurut. Benar. Ya kan, apalagi tadi minum mandian pastornya. Iya. Rasa biore. Dibanting ke Smackdown. Pokoknya yang 1 Tesalonika itu ngomongnya uji segala sesuatu. Benar. Jadi kita harus uji segala sesuatu. Nah, lepas dari itu, gue percaya satu hal begini. Alkitab itu nggak akan saling bertolak belakang antara ayat dan ayat yang lain ya. Benar. Dari kitab yang satu kita pengen tuh saling bersiologis, saling menyatu, dan nggak saling bertolak belakang. Benar. Maksudnya gini, Roh Kudus gue percaya, Roh Kudus itu dia yang membebaskan, menyembuhkan dan lain-lain. Tetapi Roh Kudus pun juga roh yang mengedepankan yang namanya sopan santun. Benar. Etika, Setuju. estetika. Jadi dia nggak mau dirubah karakter yang salahnya, perilaku yang salahnya, tapi dia mau membenarkan itu gitu. Nah, berarti dengan kata lain gini ya, kalau kita baca Alkitab itu bukan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Iya. Ya kan? Kode nggak cari kebenaran, tapi nyari pembenaran. Benar. Makanya kalau baca Alkitab, jangan pernah cari pembenaran. Tapi kalau kita baca Alkitab barisan baper, kita harus cari kebenaran.
Setuju gue kata lo. Dia percaya ada sebuah kepercayaan yang bangun. Nah sebenarnya itu jadi kepercayaan yang tanpa dasar. Tanpa dasar. Nah, tapi sebenarnya dari 2 video ini gue tuh nangkep satu hal teman-teman, bahwa ternyata setiap manusia itu butuh Tuhan. Iya. Ya kan. Nah kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kenapa ketika Musa naik ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, mereka kan bikin lembu emas nih. Iya. Nah bukan sebenarnya gini, kenapa mereka bikin lembu emas? Sebenarnya mereka itu orang Israel itu butuh sesuatu untuk disembah gitu. Tapi yang disembah itu salah, malah lembu emas. Malah harusnya yang disembah itu kan Allah yang hidup. Nah, berarti dengan kata gini, setiap kita tuh butuh Tuhan. Maka ketika kita punya masalah, kita jangan denial kita nggak butuh Tuhan gitu loh, ya guys. Oke, iya kan? benar. Kita butuh Tuhan yang untuk kita sembah, untuk jadi jalan keluar dalam kehidupan kita. Makanya sebenarnya satu hal, kita udah tahu dalam kekristenan, Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang sesungguhnya. Karena dia mencintai kita bukan hanya sekedar ngomong, tapi dia membuktikan melalui kasihnya, bro. Ya hidup gue ini bukan ditentukan oleh perkataan orang. Yes. Gitu loh. Iya. Hidup gue ini ditentukan oleh perkataannya Tuhan. Yes. Jadi sebenarnya gue nggak perlu dengerin perkataan orang. Iya. Gitu. Iya. Nah, gue boleh dengerin perkataan orang. Oke, iya. Tapi orang yang gue tahu sayang sama gue. Oh iya. Ngerti gak lu? Iya. Bukan hanya orang yang emang mau nyatir ya atau sarkas atau kalau kita lihat dari videonya Herlina. Iya. Ya, itu orang-orang yang gak sayang sama Herlina. Dan dia gak peduli juga. Gak peduli. Gini, which is Herlina hari itu udah jadi kerja. Dia gak peduli. Gak peduli. Mungkin dia nggak peduli dia mau maju ke mau apa, dia cuma mau kasih tahu lu tuh belum dapat ini loh gitu. Iya. Nah pada akhirnya ya udah, gue akhirnya gue inget gue nggak usah dengerin dia. Nah, karena ngapain gue dengerin, gue tahu kok orang itu nggak sayang sama gue. Iya. Gitu, dia hanya menuntut apa yang dia mau gitu loh. Jadi pada akhirnya gue hanya dengerin orang-orang yang sayang sama gue gitu loh. Gue dengerin perkataan Tuhan. Dan yang kedua, gue dengerin orang-orang yang sayang sama gue. Betul. Karena orang-orang yang sayang sama gue, dia pasti memotivasi. Iya. Misalkan ini, kayak waktu itu si Bill bilang, kalau menurut gue umur segini, lo harus kayak udah ngekos gitu. Tapi dia kayak kasih solusi gitu loh. Iya. Kayak kasih solusi maksudnya, gue bilang Bill, tapi gue mikirnya, dia kayak kasih solusi, kasih pendapat dan segala rupa. Nah, kalau orang-orang yang nggak sayang sama kita, dia cuma kasih kayak sebuah tuntutan. Tapi nggak ada solusi. Iya. Bahkan nggak ngebantu sama sekali. Dia cuma mau itu doang. Makanya di dalam Alkitab juga kisah Saul juga ya. Dia selalu dengar apa kata orang, dia dibandingkan sama Daud ya kan. Daud bisa menang ini, Saul segini, Daud melebihi. Asalkan coba dia dengar kata Tuhan nih, mungkin ceritanya beda nih. Benar. Si Saul ya kan. Jadi memang hal itu pasti akan terjadi. So bagi kita yang merasa dibandingkan dan kita terus overthinking, ya kita harus pegang kekuatan bahwa kita harus dengar apa kata Tuhan ya. Benar. Kita bukan kita auto memang langsung kuping budek gitu sama kata orang, nggak juga. Cuma kita bisa menguasai diri kita dan yang menjadi nilai dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri. Benar. Ya.